Selamat datang Bapak Ibu Guru semua yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi dalam Mr. Fendi Channel. Hari ini kita akan sama-sama belajar sekedar sharing ya Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengendalikan mutu peserta didik, khususnya dengan program dari pemerintah, program evaluasi yang sering kali kita dengar. Mungkin Bapak Ibu Guru saat ini sedang mengikuti pelatihan. Selamat ya, selamat mengikuti. Berapapun angkatan Bapak Ibu, kita tetap semangat untuk selalu belajar dan belajar. Nah, bagaimana cara mengendalikan mutu peserta didik? Hari ini kita akan sekedar sharing tentang AKM. Apa itu Asesmen Nasional Bapak Ibu? Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang tentunya diselenggarakan oleh kementerian kita, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Untuk apa? Meningkatkan mutu pendidikan dengan cara apa? Memotret hasil input, proses maupun juga output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, apa sih pendidikan itu bertujuan untuk apa? Mengembangkan setiap karakter dan juga kompetensi murid-murid kita. Bagaimana caranya? Di dalam satuan pendidikan pasti ada namanya kurikulum, pasti ada juga namanya pembelajaran, dan tentunya harus ada assessment. Nah, assessment nasional ini hadir untuk membantu kita Bapak Ibu. Assessment nasional ini tidak untuk melakukan pemeringkatan sekolah mana yang terbaik ya. Sekarang assessment nasional ini digunakan untuk apa? Menghasilkan informasi ya, untuk menghasilkan sebuah informasi dalam tujuannya untuk apa? Memperbaiki kualitas belajar dan mengajar kita di sekolah. Dan bagaimana yang terakhir tujuan hasilnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa siswi yang kita cintai. Nah, apa saja yang kita akan lakukan dalam assessment kompetensi minimum disebut dengan AKM? Ada dua Bapak Ibu, ada disebut dengan literasi numerasi, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, apa saja yang bagaimana caranya kita melakukan AKM ini? Nah, literasi membaca adalah kemampuan kita untuk apa? Memahami ya, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis ya, untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan setiap kapasitas kita siswa sebagai warga negara Indonesia dan juga warga dunia tentunya, agar dapat apa? Berkontribusi secara produktif di mata masyarakat. Nah, apa itu numerasi? Numerasi itu adalah kemampuan kita berpikir menggunakan konsep, prosedur, dan juga setiap fakta dengan alat matematika tentunya. Alat hitung-hitungan untuk apa? Menyelesaikan masalah kita sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Untuk apa? Setiap kita, siswa-siswi kita nanti sebagai warga negara Indonesia dan juga warga negara dunia. Nah, apa itu survei karakter Bapak Ibu? Survei karakter adalah dikerjakan oleh murid ya kan, untuk mendapatkan informasi hasil belajar mereka selama ini berasa seperti apa, baik secara sosial maupun juga secara emosional. Nah, apa saja yang diharapkan gitu ya, pemerintah untuk sekolah kita, yaitu profil namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja termasuk profil pelajar Pancasila yang kita tahu adalah beriman ya, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Ya, yang keempat kita siswa dididik untuk mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, survei lingkungan belajar apa itu? Mengumpulkan setiap informasi demi informasi tentang apa? Kualitas dari proses pembelajaran yang ada di sekolah, dan tentunya iklimnya bagaimana yang menunjang pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan survei lingkungan belajar ya. Nah, asesmen nasional ini dilaksanakan di semua sekolah Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk siswa, untuk guru, dan juga kepala sekolah di satuan pendidikan. Nah, dari siswa ini dari kelas 5, kelas 8 maupun juga kelas 11. Nah, kalau guru, semua guru yang ada di satuan pendidikan gitu ya, diberikan waktu selama 2 minggu untuk apa? Mengisi kuesioner yang dilakukan secara daring gitu ya, mandiri tanpa pengawasan. Nah, kalau untuk kepala sekolah juga sama. Semua kepala sekolah yang ada di dalam satuan pendidikan diberikan waktu juga 2 minggu untuk mengisi kuesioner yang dilakukan secara daring, mandiri, tanpa pengawas. Nah, bagaimana caranya sekolah ini baik-baik Bapak Ibu? AKM ini tidak dilakukan untuk melakukan meningkatkan sekolah ya. Peringkat sekolah A, peringkat sekolah B berapa, tidak ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, assessment nasional itu menghasilkan informasi dan juga tujuannya untuk apa? Memperbaiki kualitas belajar mengajar kita, dan yang terakhir bagaimana meningkatkan hasil mutu dari belajar siswa kita ya. Nah, ini tujuan instrumen asesmen nasional itu ada AKM literasi dan numerasi, itu adalah hasil belajar kita kognitif, secara kognitif. Kalau survei karakter, hasil belajar secara sosial dan emosional sekali lagi. Dan survei lingkungan belajar didasarkan pada karakteristik input dan juga proses selama pembelajaran di sekolah. Nah, apa itu AKM gitu ya? Asesmen kompetensi minimum ya, AKM. Nah, asesmen kompetensi minimum yaitu survei karakter dan juga survei lingkungan belajar itu terdiri dari 4 tadi bagian ya kan.
Nah, literasi membaca sekali lagi kemampuan kita memahami, menggunakan evaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas kita sebagai warga negara Indonesia supaya berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Ya, nah apa saja yang terdapat di survei lingkungan belajar, yaitu iklim, keamanan sekolah bagaimana, gitu ya, di sekolah lingkungannya bagaimana, aman atau tidak, keyakinan guru seperti apa, gitu ya. Ada iklim kebinekaan sekolah, ada indeks sosial ekonomi, ada kualitas, gitu ya, pembelajaran, dan juga pengembangan guru. Bagaimana guru bisa melakukan refleksi, perbaikan pembelajaran, dan juga dukungan untuk refleksi seorang guru. Nah, ini dia komponen dan juga karakteristik AKM, gitu ya. Target pengukuran sekali lagi literasi numerasi dan juga ada pesertanya, yaitu di kelas 5, 8, dan 11, gitu ya. Nah, kalau AKM nasional itu ada terpusat pada standarisasi asesmen pembelajaran. Ya, tujuan utamanya adalah evaluasi kualitas mutu satuan pendidikan, Bapak Ibu, sekali lagi bukan untuk menilai berapa banyak hasil kepintaran siswa kita. Nah, jumlah maksimal respon murid kita adalah, kalau yang SMA ada 45 siswa ya, maksimal ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau yang SD 30, yang SMP juga 45. Nah, bisnis AKM dan numerasi ya, kalau kita lihat di SMA gitu ya, AKM itu mengukur apa sih hasil belajar gitu ya, hasil belajar siswa, baik secara formatif juga alat-alat yang the teach at the right level gitu ya, sesuai dengan kondisi tingkat kelas yang diambilnya yang kita evaluasi ya kan. Nah, kalau AKM nasional itu mengukur semua kinerja mutu sekolah itu seperti apa, sejauh mana, dan juga tentunya ada administrasi standar ya. Nah, ini kurang lebih gitu Bapak Ibu. Timeline-nya adalah di bulan Maret 2021. Nah, cara pengerjaannya ada dibagi jadi 2 hari. Hari pertama yang dilakukan ya SMP dan SMA gitu ya, literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Hari yang kedua ada tes numerasi 90 menit dan juga survei lingkungan belajar selama 30 menit. Nah, ini komponen AKM-nya Bapak Ibu, baik literasi membaca maupun numerasi. Kita hanya tahu bahwa literasi membaca ada kontennya. Konten itu apa? Ada berisi teks informasi, ada berisi teks sastra. Nah, proses kognitifnya seperti apa? Menemukan, kita bisa menemukan informasi, siswa itu bisa menginterpretasi dan juga integrasi, bahkan bisa mengevaluasi dan juga melakukan refleksi Bapak Ibu. Dan konteksnya adalah personal maupun sosial budaya dan juga saintifik. Nah, kalau dalam tes numerasi, kontennya ada bilangan, pengukuran, dan juga geometri, data dan ketidakpastian, aljabar gitu ya. Dan proses kognitifnya seperti apa? Dia paham Bapak Ibu tentang soal-soal tentang numerasi, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi, dan menalar. Konteksnya adalah personal, sekali lagi, sosial, kultur, dan juga saintifik. Nah, laporan hasil AKM menurut versi Kemendikbud, dia kalau bagian merah itu ya perlu nama intervensi khusus. Kalau yang warna pink minimal, yang biru warna baik, yang orange ada mahir ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana kalau literasi membaca, kalau kita perlu intervensi khusus, berarti siswa itu belum mampu nih menemukan, mengambil informasi yang eksplisit yang ada dalam wacana ataupun membuat interpretasi sederhana. Nah, kalau minimalnya apa? Berarti dia siswa mampu nih menemukan dan juga mengambil informasi secara eksplisit yang ada dalam wacana serta membuat interpretasi sederhana. Yang kalau baik berarti siswa itu sudah mampu Bapak Ibu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks maupun membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi yang ada dalam suatu teks. Nah, kalau mahir Bapak Ibu luar biasa, berarti mahir siswa Bapak Ibu mampu mengintegrasikan beberapa informasi ya lintas teks gitu ya, mengevaluasi semua isi kontennya, kualitasnya, cara penulisan semua suatu teks itu bersikap dengan refleksi terhadap isi teks. Luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan numerasi, apa yang perlu kita lakukan? Berarti kalau perlu intervensi khusus, berarti siswa itu hanya memiliki pengetahuan matematika saja yang terbatas gitu ya. Siswa itu menunjukkan penguasaan konsep yang parsial saja, keterampilan dan komputasi terbatas. Kalau minimal berarti siswa itu punya keterampilan dasar matematika, punya komputer dasar gitu ya, dalam bentuk persamaan langsung gitu ya, konsep dasar juga tahu gitu ya, geometri dan juga statistika, serta bisa menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin saja. Kalau baik gitu ya, berarti siswa itu mampu mengaplikasikan nih pengetahuan matematika yang memiliki konteks yang lebih dalam lagi, beragam lagi gitu ya. Nah, kalau mahir Bapak itu luar biasa, berarti siswa itu mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Nah, kalau laporan hasil AKM gitu ya, versi Kemendikbud numerasi ya kan, kita lihat gitu ya, sekolah itu nilainya berapa tuh, bilangannya ya, aljabarnya berapa, kita tahu semua hasil seperti ini.
Bapak Ibu. Bentuk-bentuk soalnya yaitu ada pilihan ganda, sekali lagi menjodohkan, isian singkat dan juga uraian Bapak Ibu ya, esai. Nah, ini salah satu contoh soal literasi gitu ya. Bagaimana teks informasi dijabarkan gitu ya, siswa diajarkan tuh bagaimana memahami isi teks dan informasi. Ini juga bentuknya soal bagaimana ironi konsumsi ikan di Indonesia, kenapa, dan siswa diajarkan untuk boleh mencari faktanya dan juga opininya gitu ya, diberikan pernyataan dan interpretasi dan juga integrasi. Bagaimana juga siswa diajarkan untuk bagaimana untuk evaluasi dan juga merefleksikan gitu ya. Tadi kalian berikan soal cerita gitu ya, pada gambar seperti ini apa yang dia lihat gitu ya, Bapak Ibu silahkan ajarkan dalam literasi. Nah kalau di numerasi yang pemahaman gitu ya Bapak Ibu, ada soal dikasih diagram ya, data gitu ya, bagaimana siswa memahami, understanding ya kan, berapa lama, berapa kali yang dipakai dalam selama tahun ya. Nah, numerasi juga bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sekali lagi, dan juga bagaimana siswa juga mampu menalar ya, ini contoh siswa mampu menalar, menggabungkan data ya, waktu gitu ya, dekomposisi sampah organik dan juga non organik ya, terus pada sebuah diagram batang gitu ya. Nah, bagaimana caranya, setuju kan nih dengan sarannya seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan video yang singkat hari ini tentang KM bermanfaat buat kita semua, biar kita sama-sama punya semangat yang baik gitu ya, untuk mengajarkan adik-adik kita, siswa-siswi kita untuk lebih lagi bagaimana cara dia membuat literasi, meningkatkan survei literasi yang baik dan juga numerasi yang tinggi gitu ya, sehingga mereka paham bahkan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu, semoga video ini bermanfaat. Salam entrepreneur.